Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Rabiah Adawiyah Imran selaku mahasiswi semester 5 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas reguler 2 karyawan dari Sekolah Tinggi Ilmu Quran Ar-Rahman Jonggol. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian Kitab Tafsir Nusantara dengan dosen pengampu Ustadz Budi Suhartawan MAG. Adapun tugasnya yaitu membuat video terkait kajian Nusantara sesuai dengan kelompok masing-masing. Dengan isi video berupa biografi penulis tafsir, karya, sejarah penulisan dan penamaan kitab tafsir, metodologi, rujukan penafsiran, contoh penafsiran, komentar tokoh terkait kitab tafsir, dan kesan mempelajari kitab tafsir yang diteliti. Adapun pada video kali ini saya akan mengangkat tema kajian yaitu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Biografi Buya Hamka. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka, dilahirkan di Tanah Sirah, Desa Sungai Batang, di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 16 Februari tahun 1908 Masehi atau 14 Muharram tahun 1326 Hijriah. Ia wafat pada tanggal 24 Juli tahun 1981 di Jakarta. Belakangan, ia diberikan gelar Buya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata Abi, Abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati. Abdul Malik, panggilan Hamka di waktu kecil, mengawali pendidikannya dengan membaca Al-Quran di rumah orang tuanya sampai khatam. Kemudian mereka sekeluarga pindah dari Maninjau ke Padang, tepatnya Padang Panjang, yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau pada tahun 1914 Masehi. Seperti kebanyakan anak-anak sebayanya, dalam usia 7 tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa. Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai El-Yunusi mendirikan sekolah diniyah di Pasar Usang, Padang Panjang, Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah tersebut. Akhirnya, pada pagi hari, Hamka pergi belajar ke sekolah desa. Sore hari, ia belajar ke sekolah diniyah yang baru didirikan itu, dan malam hari ia belajar mengaji. Seperti itulah aktivitas keseharian Hamka di masa kecilnya. Pada tahun 1918, di saat Hamka baru berusia 10 tahun dan sudah dihitan di kampung halamannya, Maninjau, di waktu yang sama ayahnya kembali dari perlawanan pertamanya ke Tanah Jawa, Surau Jembatan Besi, tempat ayahnya memberikan pelajaran agama dengan sistem lama diubah menjadi madrasah yang kemudian dikenal dengan nama Tawalib School, dengan harapan agar kelak anaknya menjadi ulama sepertinya. Syekh Abdul Karim Amrullah memasukkan Hamka ke Tawalib School dan berhenti dari sekolah desa. Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Tawalib School itu memang tidak menarik, karena keseriusan belajar
tidak tumbuh dari dalam tetapi dipaksakan dari luar. Hal ini yang kemudian membuat Hamka melakukan pelarian hingga akhirnya Hamka menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini merupakan hal yang positif karena banyak memberikan andil pada perkembangan imajinasi di masa kanak-kanak serta kemampuan bercerita dan menulis di belakang hari. Pada masa-masa pendidikannya, Hamka juga pernah dikirim untuk belajar di sekolah Syekh Ibrahim Musa Parabek di Parabek, Bukit Tinggi. Namun, ini juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924 Hamka meninggalkan Ranah Minang dan berangkat ke Yogyakarta. Secara keseluruhan, masa pendidikan formal yang pernah ditempuh Hamka hanya sekitar 7 tahun lebih, yaitu antara tahun 1916 sampai tahun 1924. Menginjak usia 29 tahun, Buya Hamka memulai aktivitas kerjanya dengan menjadi seorang guru agama di perkebunan tebing tinggi. Hamka kemudian meneruskan karirnya sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu, dia dilantik sebagai seorang rektor perguruan tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Buya Hamka juga merupakan tokoh yang aktif di bidang massa. Dia pernah menjadi wartawan di beberapa media seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka pernah menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat, dan pada tahun 1932, dia menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Selain itu, dia juga menjadi editor majalah seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Hamka pernah menerima beberapa anugerah tingkat nasional dan internasional seperti Anugerah Kehormatan dari Universitas Al-Azhar. Dalam rangka penghormatan dan perjuangannya terhadap syiar Islam dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 1974 dalam rangka pengabdiannya mengembangkan kesusasteraan. Sedangkan penghargaan domestik yang dia dapatkan adalah gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno. Karya Buya Hamka. Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra, dan politik, Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut ke dalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya. Hasil-hasil karya tulisnya, baik yang berhubungan dengan sastra dan agama, semuanya berjumlah sekitar 79 karya. Di antara karya-karyanya tersebut, yaitu Khatib Ummah Jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, Laila Majnun, Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tasawuf Modern, Islam dan Demokrasi, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, Mengembara di Lembah Nil, Di Tepi Sungai Dajlah, Islam dan Kebatinan, Ekspansi Ideologi, Falsafah Ideologi Islam, Urat Tunggang Pancasila, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Muhammadiyah di Minangkabau, dan karyanya yang begitu masyhur yakni Tafsir Al-Azhar, Juz 1-30 dan masih banyak lagi. Sejarah penulisan dan penamaan Kitab Tafsir Al-Azhar. Tafsir Hamka dinamakan Al-Azhar karena serupa dengan nama masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syekh Mahmud Shaltut dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia.
Hamka awalnya mengenalkan tafsirnya tersebut melalui kuliah subuh pada Jamaah Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Penafsiran Hamka dimulai dari surah Al-Kahfi. Tafsir ini menemui sentuhan pertamanya dari penjelasan yang disampaikannya di Masjid Al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak tahun 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama Gema Islam yang terbit pertamanya pada tanggal 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat yang dibredel oleh Soekarno di tahun 1960. Pada Senin 12 Rabiul Awal, Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri dan dipenjara selama 2 tahun 7 bulan. Disinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir 30 juznya. Dengan keinsyafan dan rasa syukur yang tinggi, ia menyatakan penghargaannya terhadap berbagai dukungan yang telah diberikan padanya dari para ulama, para utusan dari Aceh, Sumatera Timur, Palembang, ulama dari Mesir, ulama di Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ahmad Sarbasi dari Makassar, Banjarmasin, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Pada tahun 1967, akhirnya tafsir Al-Azhar pertama kali diterbitkan. Tafsir ini menjelaskan latar hidup penafsirannya secara lugas. Ia menzahirkan watak masyarakat dan sosial budaya yang terjadi saat itu. Selama 20 tahun, tulisannya mampu merekam kehidupan dan sejarah sosiopolitik umat yang getir dan menampakkan cita-citanya untuk mengangkat pentingnya dakwah di Nusantara. Penahanan atas dirinya malah memperkuat iltizam dan tekad perjuangannya serta mampu mencetus semangat dan kekuatan baru terhadap pemikiran dan pandangan hidupnya. Tafsir Al-Azhar ditulis berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada kaidah bahasa Arab, tafsiran salaf, asbab al-nuzul, nasih mansukh, ilmu hadis, ilmu fikih, dan sebagainya. Ia turut menzahirkan kekuatan dan ijtihad dalam membandingkan dan menganalisis pemikiran mazhab. Tafsir ini merupakan pencapaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Adapun tujuan terpenting dalam penulisan tafsir Al-Azhar adalah untuk memperkuat dan memperkukuh hujjah para mubalik dan mendukung gerakan dakwah. Metodologi dan rujukan penafsiran. Menurut sumber penafsirannya, Buya Hamka menggunakan metode tafsir bil-iqtiran karena penafsirannya tidak hanya menggunakan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir al-mu'tabarah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah, apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat kauniyah. Buya Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode tafsir bi-al-ma'thur saja, tapi ia juga menggunakan metode tafsir bi-al-ra'i, yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum seperti bahasa, sejarah, interaksi sosiokultur dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukkan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya. Dalam mukaddimah tafsir Al-Azhar, Buya sempat membahas kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya seperti tafsir Al-Razi, Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, Ruh Al-Ma'ani karya Al-Alusi, Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi, tafsir Al-Maraghi, Al-Qasimi, Al-Khazin, Al-Tabari, dan Al-Manar.
Hamka memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakal dengan akal. Di antara riwayah dengan dirayah, ia tidak hanya mengutip atau memindah pendapat orang yang terdahulu, tetapi mempergunakan juga tinjauan dan pengalaman sendiri. Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Adapun menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode muqarrin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis, dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir yang lain. Menurut keluasan penjelasan, Hamka menggunakan metode tafsili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas, dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi oleh masyarakat awam maupun intelektual. Corak yang dipakai, yaitu corak yang mendominasi dalam penafsiran Hamka, adalah laun adabi wa ijtimai yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan, sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Di samping itu, ia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung dan situasi politik waktu itu. Adapun terkait kisah Israiliyat, Hamka memberikan penjelasannya bahwa itu adalah dinding yang menghambat orang dari kebenaran Al-Quran. Kalau di dalam tafsir ini ditemukan riwayat-riwayat Israiliyat, maka tidak lain hanyalah sebagai peringatan saja. Contoh penafsiran Buya Hamka. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, seperti dalam bunyi potongan surah Al-Fatihah ayat 7 yang artinya, bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Ayat tersebut ditafsiri dengan surah Ali Imran ayat 77 yang artinya, itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidak Dia akan memberikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang kedua yaitu Al-Quran dengan hadis dalam surah Al-Fatihah ayat 6 yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Menurut riwayat Ibn Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus, tafsirnya ialah mohon ditunjuki agamamu yang benar. Menurut beberapa riwayat dari ahli hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa yang dimaksud Siratal al-Mustaqim adalah agama Islam, dan menurut riwayat yang lain Ibn Mas'ud mentafsirkan bahwa yang dimaksud adalah kitab Allah Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Quran dengan kaul sahabat atau tabi'in. Dalam surah Al-Fatihah ayat 6 yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Buya Hamka memaparkan pendapat salah seorang ulama yaitu Fudail bin Iyad. Ia mengatakan kalau yang dimaksud Sirat al-Mustaqim adalah jalan pergi naik haji, yakni menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima dengan penuh keinsafan dan kesadaran sehingga mencapai haji yang mabrur. Kemudian yang keempat, Al-Quran dengan riwayat dari kitab tafsir Al-Mu'tabarah dalam surah Al-Fatihah ayat 6 yang artinya, dan bukan jalan mereka yang sesat. Sayyid Rashid Ridho di dalam kitab tafsirnya Al-Manar menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 tingkat, yaitu yang tidak sampai kepadanya dakwah, atau ada sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntutan agama.
Kemudian sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun pikiran. Mereka telah mulai tertarik oleh dakwah itu sebelum sampai menjadi keimanannya, ia pun mati. Kemudian yang ketiga, dakwah sampai kepada mereka dan mereka akui tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya, tetapi mereka berpegang teguh juga kepada hawa nafsu atau kebiasaan lama atau menambah-nambah. Kemudian yang keempat, yang sesat dalam beramal atau memutar-mutarkan hukum dari maksud yang sebenarnya. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi batinnya kosong daripada iman. Diruntuhkan agamanya, tetapi dia sendiri yang hancur. Kemudian contoh yang kelima, Al-Quran dengan pendapat Ra'i sendiri. Pemakaian kalimat Tuhan dalam kata sehari-hari terpisah menjadi dua. Tuhan khusus untuk Allah dan Tuan untuk menghormati sesama manusia. Untuk raja disebut Tuanku. Yang terpenting terlebih dahulu adalah memupuk perhatian yang telah ada dalam dasar jiwa bahwa Zat yang Maha Kuasa itu mustahil berbilang. Adapun tentang pemakaian bahasa terhadapnya dengan nama apa dia mesti disebut, terserahlah kepada perkembangan bahasa itu sendiri. Selain itu, dari pemakaian bahasa Melayu tentang Tuhan itu, sebagian bangsa kita pun memakai juga kalimat lain untuk Allah itu. Dalam bahasa Jawa terhadap Allah disebut dengan Gusti Allah, padahal dalam bahasa Melayu, Banjar, Gusti adalah gelar orang bangsawan. Demikian juga kalimat pangeran untuk Allah dalam bahasa Sunda. Padahal di daerah lain, pangeran adalah gelar bangsawan untuk anak raja. Dalam bahasa Bugis dan Makassar disebut Poang Allah Ta'ala, padahal kepada raja atau orang tua yang dihormati, mereka mengucapkan Poang juga. Berbagai komentar terhadap tafsir Al-Azhar. Ciri khas Buya Hamka yang menarik adalah ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah secara formal, tetapi mampu menafsirkan Al-Quran yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam. Secara sosiokultural, tafsir Al-Azhar penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia dan juga menzahirkan upaya pentafsir dalam mengetengahkan corak pemikiran dan pentafsiran yang kontemporer. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai tafsir Al-Azhar. 1. Abu Syakirin menegaskan tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu, penuh berinformasi. 2. Muhammad Syauqi MD Zahir, tafsir Al-Azhar merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Kemudian keistimewaan yang didapatkan dari tafsir ini antara lain 1. Diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran, Makkiyah atau Madaniyah, Nuzul Al-Quran, pembukuan mushaf, haluan tafsir, sejarah tafsir Al-Azhar, dan ijaz. 2. Menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca Indonesia memahami tafsirannya. 3. Beliau tidak hanya mentafsiri dengan menggunakan pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial, dan usul al-fiqih saja, tetapi juga dengan bidang yang lain. 4. Selektif terhadap pendapat dari sahabat atau ulama tentang suatu pembahasan, karena beliau akan tetap menolak pendapat mereka jika bertentangan dengan Al-Quran atau hadis. Di samping itu, kelebihannya, tafsir Al-Azhar juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Yang dicantumkan terkadang hanya arti hadis saja, tanpa mencantumkan teks hadisnya. Dan terkadang juga tidak ditemukan sumber hadisnya, contohnya seperti hadis Abu Hurairah secara umum menyuruh takbir apabila imam telah takbir dan berdiam diri apabila imam telah membaca Al-Fatihah. Ini pun umum, maka dikecualikan dia oleh hadis Ubadah tadi yang menegaskan larangan Rasulullah membaca apapun kecuali Al-Fatihah. 2. Bahasa yang digunakan dalam mentafsirkan dan menjelaskan tentang suatu bahasan terkadang tidak mengikuti kaidah EYD atau ejaan yang disempurnakan, karena masih bercampur antara bahasa Indonesia dengan Melayu.
Kesimpulan, Buya Hamka adalah seorang tokoh Islam Indonesia, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik yang begitu berjasa bagi perkembangan khazanah keilmuan yang ada di Indonesia, khususnya untuk dunia Islam yang ada di Indonesia. Tafsirnya yang berjudul Al-Azhar merupakan sebuah karya yang sangat monumental di antara banyak dari karya-karyanya. Menurut sumbernya, tafsir ini dikategorikan ke dalam tafsir bi al-ma'thur. Untuk susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode tahlili, karena dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Adapun menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode muqarrin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. Menurut keluasan penjelasannya, Hamka menggunakan metode tafsili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas. Corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar adalah adabi ijtimai dengan keindahan bahasa Melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan di masanya. Teknik bahasa yang digunakan dalam mengembangkan tafsirnya pun begitu beragam dan merupakan corak bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga relatif mudah bagi pembacanya yang mayoritas warga Indonesia untuk memahami maksud dari tafsirnya. Demikian pemaparan video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.